Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 76, uji kompetensi soal nomor 1. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, lengkapi tabel di bawah ini dengan menyatakan nilai kebenaran masing-masing pernyataan beserta alasannya. Tabel 2.9 menentukan nilai kebenaran pernyataan. Nomor 1, pernyataannya 1/2 merupakan bilangan rasional. Itu pernyataan yang benar atau salah, kemudian alasannya apa. Nanti yang nomor 2, -6 merupakan bilangan rasional. Itu pernyataan yang benar atau salah, kemudian alasannya apa. Nah, sampai ke bawah nomor 8 ya. Ini semuanya tentang bilangan rasional, Dek. Kalau gitu kita harus mengingat kembali bilangan rasional itu apa. Ciri-cirinya ada 3. Ini dia, udah Kak Sari catatkan. Ciri-ciri bilangan rasional. 1, dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. 2, merupakan desimal terbatas. 3, merupakan desimal tak terbatas namun berulang. Nah, A per B ini maksudnya ya dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya kayak gini nih, 1/2. Yang satu ini sebagai A, 2 ini sebagai B. Jadi jelas ya 1/2 ini adalah bilangan rasional. Berarti pernyataannya adalah benar. Oke, pernyataannya benar. Alasannya apa? Alasannya karena 1/2 merupakan bentuk A per B. Kita tulis. Ini dia ya, alasannya 1/2 merupakan bentuk A per B. Udah gitu aja, udah benar kok ya. Karena itu termasuk ciri-ciri bilangan rasional ini. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. -6 merupakan bilangan rasional. Ini benar atau salah? Benar ya, memang -6 itu merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena -6 ini bisa dirubah ke dalam bentuk A per B. Ini dia merubahnya. Kalau kita tuliskan -6, bentuk A per B-nya itu bisa -6/1, bisa juga adalah 6/-1, bisa juga penulisannya kayak gini, -6/1. Nah, intinya apa? Intinya -6 ini dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, maka -6 merupakan bilangan rasional. Oke, jadi kita catat ya alasannya. Ini dia, Dek. Alasannya -6 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, kalau untuk lebih jelasnya boleh kalian catatnya seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Yang nomor 3, pi per 10 merupakan bilangan rasional. Benar atau salah? Jawabannya salah ya, karena pi per 10 ini adalah bilangan irasional atau bukan bilangan rasional. Nah, alasannya apa? Gini, pi ini adalah bilangan rasional, Dek. Maaf, pi ini adalah bilangan irasional. Jadi kalau bilangan irasional dibagi berapapun, per itu kan artinya bagi ya, hasilnya akan tetap irasional. Nah, kenapa pi adalah bilangan irasional? Karena nilai dari pi adalah 3,141592564 dan seterusnya. Dan ini memenuhi ya ciri-ciri bilangan rasional tadi kan haruslah ini dilihat haruslah merupakan desimal terbatas. Desimal terbatas itu artinya berhenti di satu titik. Misalnya 0,3 atau 0,375 gitu ya, atau 0,5555 gitu. Itu merupakan atau 0,2 itu merupakan desimal terbatas. Tetapi kalau yang pi tadi itu merupakan desimal tak terbatas. Sebenarnya boleh desimal tak terbatas, tetapi harus berulang ya. Kalau rasional itu harus berulang. Nah, sementara punya kita pi tadi nilainya tidak berulang. Ini Kak Sari tunjukin lagi. Tuh lihat, angkanya tuh acak banget tuh, 3,141592564, nggak ada perulangannya. Kalau yang berulang itu contohnya kayak gini deh, misalnya 0,3 berapa ya, 824, 3824, ini misal ya 3824. Ini meskipun nggak ada selesainya, tetapi dia membentuk pola yang berulang tuh, 3824, 3824, 3824 dan seterusnya. Kalau yang begini ini rasional.
Tetapi kalau untuk pi, dia adalah irasional ya, karena desimalnya tak terbatas dan tidak membentuk pola berulang. Sehingga bilangan irasional dibagi berapapun hasilnya tetaplah irasional. Karena di sini pernyataannya merupakan bilangan rasional, maka jawaban kita salah. Oke, alasannya sekarang kita tulis. Ini dek, ku bacakan. Alasannya karena ya pi per 10 merupakan desimal tak terbatas dan tak berulang. Itu kata kuncinya ya. Kalau hanya tak terbatas saja masih boleh nanti, asalkan dia berulang. Tetapi karena di sini tak berulang, maka jelas ya pi per 10 ini bilangan irasional. Maka jawaban kita salah karena pernyataannya adalah merupakan bilangan rasional. Salah ya. Gitu. Jelas ya? Lanjut ke soal nomor 4. Akar 4 merupakan bilangan rasional. Betul atau salah? Betul. Ya, kita jawab betul. Alasannya apa? Kan karena akar 4 itu ada. Berapa sih nilai dari akar 4? Nilai dari akar 4 adalah 2. Ya kan? Nilai dari akar 4 adalah 2. Akar 4 sama dengan 2. Dan 2 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk A per B ya, yaitu bisa 2 per 1. Atau bisa juga misalnya bentuk lainnya adalah negatif 2 per negatif 1. Asalkan nilainya 2, ini boleh ya. Nilai-nilai yang ekuivalen pun boleh dimasukkan. Nah, karena dia memenuhi syarat bentuk A per B, maka akar 4 ini pastilah bilangan rasional. Oke, kita ulang. Berarti akar 4 merupakan bilangan rasional. Benar ya. Alasannya karena akar 4 dapat dirubah menjadi bentuk A per B. Gini aja nulisnya, alasannya akar 4 dapat dinyatakan sebagai A per B ya. Kalau mau lebih lengkapnya boleh ditulis yang bagian sininya gitu deh. Oke. Nah, sip, ini sama dengan A per B. Udah gitu. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal yang nomor 5, akar 10 merupakan bilangan rasional. Betul atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Salah. Karena akar 10 ini bukanlah bilangan rasional. Akar 10 yaitu bilangan irasional. Kenapa? Karena ini dek, tadi Kak Sari udah ngitung akar 10. Akar 10 itu hasilnya adalah 3,1622776660168 dan seterusnya. Ya, kan ini polanya adalah desimalnya tidak terbatas dan tidak membentuk pola yang berulang. Ya, angkanya acak banget, sehingga ini termasuk bilangan irasional. Oke, paham ya? Jadi, nomor 5, akar 10 merupakan bilangan rasional, salah. Alasannya, ini dia. Alasannya karena akar 10 merupakan desimal tak terbatas dan tak berulang. Seperti tadi, kalau hanya desimal tak terbatas saja tetapi membentuk pola yang berulang sih boleh, itu merupakan bilangan rasional. Tetapi karena dia tak berulang, berarti jelas ya, bukan bilangan rasional. Kalau bukan bilangan rasional, berarti itu namanya irasional. Oke? Sehingga nomor 5 ini kita jawab ya salah. Nah, sekarang untuk nomor 6, negatif 0,125 merupakan bilangan rasional. Benar atau salah? Benar. Walaupun dia negatif nggak ada masalah ya. Nah, yang kita perhatikan adalah desimalnya ini. Desimalnya ini desimal yang terbatas. Jadi dia berhenti di angka 5. Udah, nggak ada seterusnya. Nggak ada tanda titik-titiknya. Jadi negatif 0,125 ini benar ya, merupakan bilangan rasional. Kita kasih alasannya. Gini, karena negatif 0,125 merupakan desimal terbatas dan itu memenuhi ciri-ciri bilangan rasional yang di sini tadi. Yang nomor 2 merupakan desimal terbatas. Oke, lanjut ke soal nomor 7. 0 merupakan bilangan rasional. Benar atau salah? Benar ya. Kenapa alasannya? Alasannya karena 0 itu dapat dinyatakan sebagai A per B. Nah, A per B-nya berapa per berapa? Ya ini aja, 0 per 1. 0 per 1 itu kan 0. Dan ini bentuk A per B. Yes, jadi 0 adalah bilangan rasional. Gitu. Kita kasih alasan ya. 0 dapat
dinyatakan dalam bentuk A per B. Kalau ditanya gurumu, bentuk A per B dari 0 berapa? Ya 0 per 1 gitu. 0 per 1 kan memang 0 hasilnya. Coba aja cek di kalkulator kalau nggak percaya. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Pasti. Ya, lanjut ke soal nomor 8. Semua bilangan bulat negatif merupakan bilangan rasional. Iya dong, ya. Kata kuncinya adalah bilangan bulat. Meskipun dia negatif, meskipun dia positif, kalau dia bilangan bulat itu pasti bisa dirubah dalam bentuk A per B. Jadi pasti rasional. Misalnya bilangan bulat negatifnya itu adalah negatif 3. Negatif 3 bisa dirubah menjadi negatif 3 per 1 atau 3 per negatif 1 atau negatif 3 per 1. Nah ini kan bentuk A per B semua ya. Jadi kita jawab ya, karena semua bilangan bulat negatif dapat dirubah atau dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nih, tulisan Kak Sari istimewa ya. Jelek maksudnya. Makanya didengarkan ya kata-kata Kak Sari ya. Nih, Kak Sari ulang. Semua bilangan bulat negatif dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Itulah alasannya mengapa pernyataan ini benar. Ya, Dek ya. Memang semua bilangan bulat negatif merupakan bilangan rasional. Dah selesai untuk soal nomor 1 beres. 11 menit kita belajar. Yang penting tambah paham ya, nggak perlu buru-buru, nggak perlu gerasa-gerusu kalau orang Jawa bilang. Pelan-pelan aja, yang penting tambah paham. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, atau kalau yang mau tanya jawab di dalam grup juga boleh. Ini dia nomor yang harus dihubungi ya, di 081 456 10 9870. No calls ya Dek ya, nggak usah telepon please, chat aja. Nanti Kak Sari bales kok ketika Kak Sari sudah punya waktu. Kalau belum dibales itu berarti Kak Sari masih sibuk dengan kerjaan yang lain. Ditunggu aja, nggak usah di delete, nggak apa-apa ya, ditunggu aja. Oke deh, Kak Sari pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.